Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah pengukuran tegangan kerja transistor ya. Jadi, pengukuran tegangan kerja transistor itu yang harus kamu ketahui terlebih dahulu adalah di mana posisi emitor, kolektor, dan basisnya ya. Nah, jadi ini ada bentuk transistor yang berbeda 1, 2, 3, dan 4. Artinya ini bentukannya beda-beda tapi tetap namanya sama, transistor ya. Nah, untuk transistor yang kecil ini ya, nih ini ada tampak depan ini yang datar ya. Kalau yang lengkung itu tampak belakang, yang depan, yang datar ini tampak depan, dan juga ada kode transistornya. Oke, nah di sini pun juga ada nih tulisannya, ada emitor, emitor, kolektor, dan basis ya. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu posisinya mana. Sekali lagi, kalau transistor yang kecil ini dari kiri tampak depan emitor, kolektor, basis. Semua transistor yang ada di sini kaki tengahnya itu adalah kolektor. Sekali lagi, semua kaki tengah transistor itu yang ada di sini adalah, yang kaki tengahnya adalah kolektor ya. Nah, ini emitor, ini kolektor, ini basis. Nah, yang transistor yang ini tampak depannya itu yang plastik semua nih ya. Ini kan plastik semua. Nah, ini kan ada besi ini. Nah, kalau besi ini yang belakang, yang plastik semua itu yang depan ya. Nah, jadi kalau dari depan emitor, kolektor, basis. Jadi posisinya sama nih, ini sama ini sama posisinya. Nah, kalau yang selanjutnya TIP 3132 ya, TIP 2955 dan 3055 itu sama posisinya. Kebalikannya dari yang transistor yang ini tadi. Jadi yang tampak depan tuh basis, kolektor, emitor. Kalau yang ini tadi emitor, kolektor, basis. Nah, yang ini basis, kolektor, emitor. Ini juga sama, basis, kolektor, emitor, basis, kolektor, emitor ya. Itu dulu yang harus kamu tahu. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Oke, langkah selanjutnya adalah kita nyalakan dulu ini ya. Nah, kalau di job sheet itu ada titik ukurnya, VB terhadap ground, VC terhadap ground, VE terhadap ground. Artinya apa? Artinya salah satu dari kabel ini, entah itu yang merah atau yang hitam, ada di posisi kaki emitor ya, kolektor maupun basis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini atau di sini ya, atau di sini. Yang satunya kemana? Yang satunya di ground ya. Nah, yang satunya di ground. Di ground ini ya. Ini kan kabel ground nih ya. Ada tulisannya nih, GND atau ground ya. Nah, jadi salah satu kabelnya di ground ya, salah satu ininya di emitor, kolektor, basis. Nah, ini saya coba ambil contoh di emitor dulu ya. Ini emitor. Nah, lihat di ini emitor. Nah, tegangannya terlalu besar nih ya, tegangan terlalu besar. Kenapa? Karena batas ukurnya 2,5. Kita langsung aja putar ke 50 DC volt ya. Nih, posisi batas ukurnya 50 DC volt. Kita coba hubungkan ke emitor. Nah, kita lihat di sini ada hasilnya. Berapa kira-kira di sini? 18 ya, 18,5 kurang lebihnya. Oke. Nah, 18,5 sedangkan batas ukurnya 50, berarti nilai divisinya 1, berarti 18,5 kali 1 sama dengan 18,5 ya. Nah, sebelum ke selanjutnya, pastikan dulu kalian posisinya itu udah benar-benar pas. Jadi pada saat kamu melihat ya, ini nggak kemana-mana nih kabel yang ada di kaki transistor ya. Nah, begitu juga di sini, begitu juga di sini. Nah, kalau yang sini hati-hati ya. Jadi ambil posisi yang aman ya. Nah, di sini. Oke. Kalau ini di sini. Nah, gitu ya. Jadi kenapa harus hati-hati? Sebab kalau misalkan kaki ini ternyata kena dua-duanya, itu nanti akan menyebabkan kerusakan pada komponen dan akhirnya rangkaian tidak akan berfungsi ya. Oke, sekarang saya mau coba mengukur yang kolektor. Oke. Nah, kolektor. Oke, ini kolektor nih ya. Ternyata pergerakannya dikit. Coba lihat
ya. Ternyata pergerakannya dikit tuh, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Menurunkan, nah, batas ukurnya. Boleh ke 10, boleh ke 2,5. Saya ambil yang 2,5 aja, ya. Nah, ini sini. Nah, bisa dilihat itu kurang lebih ada di 12 ya. Jumlah garisnya 12. Oke, jumlah garisnya 12 dikali divisinya itu 0,05. Nah, 12 dikali 0,05 atau mau di 10. Kita coba di 10 ya. Di posisi kolektor terhadap ground. Nah, itu lihat. Jadi di garis keempat ya, kurang lebih itu di garis ketiga apa empat? Di garis ketiga, sorry. Di garis ketiga. Nah, 3 dikali nilai batas ukurnya itu adalah 0,2. Jadi hasilnya 3 dikali 0,2 sama dengan 0,6 ya. Posisi ground terhadap kolektor atau kolektor terhadap ground nilainya adalah 0,6 volt. Selanjutnya kita ke basis ya, basis terhadap ground. Ini masih di ground nih ya, yang hitamnya. Kita coba ke basis. Wah, ternyata ya, ini ya, kita ke basis. Ternyata nilainya terlalu besar ya. Maka kita ke 50. Nah, kita lihat lagi hasilnya kurang lebih 18 ya. Jumlah garisnya 18 dikali 1 ya, 18,5 atau 18 nih ya, dikali 1. 1 itu dari mana? Nilai divisinya. Berarti hasilnya sama 18 ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ke yang transistor yang ini ya. Kita coba, ini emitor. Nah, lihat nih, jarumnya ke kiri. Nah ya, jarumnya ke kiri. Nah, kalau ke kiri bagaimana? Ditukar. Yang tadinya ground di warna hitam, sekarang ground di warna merah. Nah, seperti itu. Terus sebentar. Nah, sekarang kita coba ya. Nah, ini udah mulai ke kanan. Jadi kalau misalnya tadi ke kiri, tinggal ditukar aja. Ini hasilnya berapa? Kurang lebihnya 18,5 ya. Nah, kali nilai divisinya 1, berarti sama. Sekarang di kolektor. Nah, kolektor. Nah, ada pergerakan tapi dikit nih ya. Nah, kita turunkan ke 10. Nah, tetap di posisi kolektor. Hasilnya, nah, kurang lebihnya 3 ya. 3 dikali 0,2. Nah, begitu juga seterusnya ya. Nah, sekarang kita coba ke basis emitor. Nah, kalau VBE berarti satunya di basis, satunya di emitor. Ini di basis ya, ini di basis, ini di emitor. Pastikan dulu aman, baru kamu ngelihat ke ininya, apa namanya, ke APO. Oh, ternyata ke kiri tuh ya, ternyata ke kiri. Berarti ditukar ya, tinggal ditukar. Nah, sekarang kita coba. Nah, itu ada pergerakan kurang lebih di garis ketiga, berarti hasilnya 0,6. Terus ada VBC, berarti basis, satunya di basis, satunya di kolektor. VBC. Nah, ini. Wah, ternyata ke kiri, berarti ditukar. Wah, ternyata ya melebihi batas ukur, kita naikkan ya. Nah, ya ternyata 18,5 atau 18 ya. Nah, kayak gitu ya. Lalu VCE berarti satu di C, satu di E. Kita coba VCE, ini C, ini E, sama hasilnya ya, 18-an. Oke. Nah, kayak gitu. Begitu juga di sini. VBE berarti satunya di B, satunya di E. Nah, ini B, ini E. Oh, ternyata ke kiri. Kita tukar.
tuh ternyata naik dikit, turunin ke 10 atau 2,5. Ternyata hasilnya 3, berarti 0,6. Sekarang VBC berarti kita ke B sama C. Nah ini C, ini B. Wah ternyata ke kiri, berarti tukar. Wah ternyata batas ukurnya harus dinaikin. Nah hasilnya kurang lebih 18an. Terus sekarang VCE berarti satu di C, satu di E. Pastikan aman. Oh, ternyata ke kiri. Kita lihat lagi. Ini di C, ini di E. Oke, ya sama semuanya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan ya UKOM besok lancar, pengukuran juga lancar, sehingga kamu bisa menuntaskan UKOM dengan baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.